Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan belajar kembali IPS yang part kedua ya. Kemarin kan kita sudah belajar ekonomi, bagaimana cara cara mengenal RTK, mengenal RTP, dan juga menyalurkan itu ya, menyalurkan itu dan banyak lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang lanjutannya ya, perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Di sini kita akan belajar karakteristik dan perbedaan antara perdagangan antar daerah dengan perdagangan antar negara. Perdagangan antar daerah artinya perdagangan yang diselenggarakan antar wilayah namun masih berada dalam negara yang sama. Karakteristiknya spesialisasi biaya produksi rendah, pertukaran barang, mengejar laba, terarah pada kontrak. Contohnya penghasil gula terbesar Jawa dan Sumatera. Penghasil gula tebu dari Jawa dan Sumatera, penghasil kopra dari Sulawesi. Perdagangan antar negara arti pertukaran barang dan jasa antar penduduk negara yang berbeda. Karakteristiknya kebijakan ekspor dan impor menjaga kestabilan nilai mata uang dalam negeri, memberi laba kepada pelaku ekonomi. Contohnya Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit ke negara Malaysia dan Singapura. Indonesia mengimpor beras dari negara Vietnam. Manfaat perdagangan antar negara: menghasilkan devisa negara, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mempercepat alih teknologi. Faktor pendorong dan faktor menghambat perdagangan antar negara. Faktor pendorongnya perbedaan SDA ya, selera, penghematan biaya, produksi, perbedaan teknologi. Faktor penghambat tidak amannya, itu suatu negara, kebijakan ekonomi oleh tidak stabilnya kurs mata uang asing. Analisa studi kasus. Saya punya studi kasus, bisa dijawab di kolom komentar ya, bisa juga dijawab di buku tulis. Sebaiknya buku tulis saja ya, kalau di komentar takutnya ketumpuk-tumpuk, saya tidak bisa menilai ya. Ini untuk nilai poin tambahan kalian ya. Pada Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,45% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 105,68. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga terbesar yang ditunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,49%. Pertanyaannya sekarang ya, menurutmu apakah perdagangan antar negara dapat menstabilkan harga ketika terjadi inflasi? Berikan alasanmu, berikan alasan dan pendapatmu
di komentar dan di buku catatanmu ya. Subsektor ekonomi maritim, pelayaran, industri dan jasa maritim, perikanan, wisata bahari, transportasi laut, energi terbarukan laut, minyak bumi dan gas lepas pantai. Subsektor ekonomi agrikultur, hortikultura dan tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan. Ini ya hasil dari perkebunan, ada buah, ada sayur, ada padi dan apa itu di kandang sapi, ada peternakan. Tujuan potensi ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur: penyedia banyak lapangan kerja, penghasil devisa negara, menghasilkan variasi SDA yang dapat dijual ke dalam manapun, luar maupun negeri. Strategi pengembangan ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur: pembangunan infrastruktur dan koneksivitas maritim, eco farming, perbaikan irigasi, pembangunan dan perbaikan sarana pertanian, pembukaan lahan baru sesuai AMDAL. Ini ya, ada terumbu karang di laut, ada apa itu, seperti padi-padi itu ya. Ini ada pengeboran minyak lepas pantai, memang boleh ya, memang ada pelabuhan di situ yang di bawahnya itu, di bawah apa ini namanya, pelabuhan ini terdapat minyak yang banyak di bor. Empat, yang terakhir ya, redistribusi pendapatan nasional. Pengertian redistribusi pendapatan: alur, jenis-jenis program pemerataan ekonomi. Redistribusi pendapatan: sistem mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tak mampu ya. Redistribusi horizontal: pemungutan pajak, PBB ya, pajak kendaraan bermotor, PPN, PPH, pajak barang mewah, penggalan dana untuk korban bencana. Redistribusi vertikal: pemberian uang pada momen tertentu, misal pembagian uang lembaran angpau ya, kemarin Imlek ya, pasti dapat angpau dan dana hibah ya. Horizontal itu yang ke sini, vertikal itu yang ke sini. Horizontal itu yang ini ya, bawah, vertikal ke atas. Alur redistribusi pendapatan ya. Contohnya ini ya, pada saat kita makan ya, mesti dapat brosur ya. Brosurnya itu untuk apa? Satu ya, melakukan konsumsi barang atau jasa. Makan di KFC ya, misalnya makan di KFC itu konsumsi ya. Yang kedua, kita akan bayar, dapat bon-bonan ya, bahasa Jawa bon-bonan atau brosur ya, bukan brosur tapi selembar kertas gitu lah ya. Kan misalnya di brosur itu tercetak pajak ini, pajak itu, pajak dari barang atau jasa diolah oleh pemerintah. Terus
disalurkan dalam subsidi untuk bahan bakar atau fasilitas seperti MRT, bus TJ, KRL, dan flyover. Jadi kita bayar pajaknya segini, disalurkan ke pemerintah dalam bentuk subsidi ya, buat MRT, bus Transjakarta ya, KRL, flyover. Akunya yang itu bermanfaat sekali. Program-program pemerintahan ekonomi ya. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer. Misalnya orang tua kalian dan kalian juga pasti BPJS kesehatan. Misalnya nih ya, kamu sakitnya parah dan kamu harus operasi tersebut biayanya mahal, maka BPJS inilah yang bisa membantu untuk membayar uangnya, seperti itu. Dan pemberian kredit lunak atau KUR bertujuan untuk memberikan pinjaman modal kepada usaha kecil supaya bisa berkembang tanpa terbebani bunga yang tinggi. Pengembangan industri kecil atau PNPM mandiri pedesaan bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan, membantu desa-desa itu ya yang kurang mampu. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah menyaksikan dari part 1 hingga part 2 atau yang part terakhir. Jangan lupa tetap semangat belajarnya, tetap semangat, dan patuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Dan ada satu pengumuman ya, video saya hari ini sampai kapanpun selama-lamanya ya akan diupload pada hari Rabu ya, mulai besok diupload pada hari Rabu ya. Jadi video-video barunya diupload pada hari Rabu, dan itu jam malam ya malam jam 7.00 mohon maaf, jam 7 pagi ya, 7 pagi. Video barunya jam 7 pagi. Sudah demikian informasi yang saya sampaikan. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Dadah.